Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bikulli ni'am wa arsyadana ila khairi dinin. Wa salli wa sallimu ala al-habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua sehat pada siang hari ini, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan tugas-tugas kita, bisa tetap mengabdi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang tercinta di dalam keluarga kita dan sebagainya. Semoga kita pada siang hari ini yang meluangkan waktu, ya, kita semua pada siang hari ini Allah ganti waktu yang kita gunakan untuk duduk-duduk di sini sejenak dengan waktu yang lebih baik di akhirat nanti. Hari ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang dia termasuk jawami'ul kalim, ya, hadis-hadis pendek yang memiliki pengertian makna yang luas, dan ini termasuk min khasaisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau bisa, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang pendek tapi memiliki pengertian yang luas. Nah, di antaranya adalah hadis yang ke-21 ini. Kita baca bersama. An Abi Amrin Waqila Abi Amrata Sufyan bin Abdillah Tsaqafi radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah summa istaqim. Ya, an Abi Amr artinya apa? Dari Abi Amr. Wakila, ada yang mengatakan Amrah, Abu Amrah. Namanya adalah Sufyan ibni Abdillah Ats-Tsaqafi. Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala. Apa qala? Dia berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, qul li fil Islam, katakan kepada saya, kepadaku tentang Islam, qaulan, sebuah perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairak, saya tidak menanyakan kepada selainmu. Qala, qul amantu billah summa istaqim. Ya, hadis pendek, ya, irsyad juga langsung hafal, ya, atau memang sudah hafal sebelumnya. Tapi hadis ini hadis yang sangat penting dan mengerikan, ya, mengerikan karena
beratnya ya perintah ya atau beratnya muatan hadis ini. Baik, an Abi Amr, dari Abi Amr atau Amroh ya, orang atau perawinya ragu apakah namanya Abi Amr atau Abi Amroh ya. Tapi nama dia sendiri adalah Sufyan bin Abdillah. Sufyan bin Abdillah. Nama kunyahnya Abu Amr atau Abi Amroh. Abi Amroh. Nama sendiri adalah Sufyan bin Abdillah. Qultu ya Rasulullah, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli fil islami qawlan, katakan kepadaku tentang Islam sebuah perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairak, di mana aku setelah engkau sampaikan kepadaku, aku tidak bertanya kepada seorang pun selain engkau. Qala qul amantu billah. Rasulullah bersabda, amantu billah, katakan aku telah beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Jamaah rahimakumullah, jadi beratnya hadis ini adalah seberat istiqomah itu ya. Abi Amr ini adalah seorang sahabat As-Saqafi. As-Saqafi itu umumnya mereka berasal dari Taif. Jadi mereka Sufyan bin Abdullah ini adalah ahlun nasalan Ustaz, seorang dari Taif. Pertama-tama ya, ini hadis ini menunjukkan bagaimana antusias sahabat untuk ya bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu yang ya bermanfaat bagi mereka di dalam kehidupan dunia ya, apatah lagi di dalam kehidupan akhirat. Jadi mereka adalah orang yang paling haus terhadap ilmu, paling penasaran kepada masalah-masalah agama ya, sehingga ketika ada kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah, mereka menanyakan kepada beliau ya, menanyakan kepada beliau yang di mana ya pertanyaannya itu seputar hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini Rasulullah disuruh presentasi tentang Islam ya. Kulli fil islami ya qaulan, katakan kepadaku tentang masalah Islam satu tema saja yang dianggap penting ya. Lalu setelah itu mengatakan la as'alu anhu ghairak ahadan ghairak, yang kalau engkau sudah jawab Rasulullah, aku enggak mungkin nanya yang lain ya, karena sahabat ini tahu tentang posisi Rasulullah sebagai seorang nabi, seorang rasul ya, yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ya. Maka beliau nanya kepada orang yang tepat, dan yang ditanya adalah terkait dengan kehidupan agama dan akhirat mereka. Ini rata-rata pertanyaan sahabat itu tentang apa? Ya, tentang urusan agama mereka. Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid dan sebagainya. Umumnya mereka itu selalu bertanya pada Rasulullah ya tentang hal-hal di dalam agama yang membuat mereka tenang. Ya. Ya. Enggak ada yang mereka nanya tentang masalah dunia, masalah bisnis, masalah ya bisnis bukan dari sisi hukumnya, tapi dari sisi cara-cara bisnis dan sebagainya. Tapi yang ditanyakan mereka adalah umumnya tentang kebaikan akhirat dan kebaikan agama mereka.
Qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ini juga meyakini tentang ya kadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ya kalau Rasulullah suruh jawab ya enggak mungkin nanya kepada orang lain. Karena yang paling tahu tentang agama ini, yang paling tahu tentang wahyu ini ya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qultu ya Rasulullah ya kulli fil Islam, kulli fil Islam. Ya, katakan kepadaku tentang masalah di dalam Islam. La as'alu anhu ahadan ghairak, yang kalau engkau menjawab aku enggak akan tanya kepada orang lain lagi. Nah, pertanyaannya simpel, jawabannya simpel. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Syekh Atiyah di dalam menjelaskan hadis ini mengungkapkan ya bahwa ya disuruhnya ya Sufyan bin Abdullah ini untuk mengucapkan amantu billah, artinya di dalam keimanan itu tidak semata-mata tasdik, tidak semata-mata membenarkan berita dari Rasulullah. Ya. Jadi tapi juga mereka meyakini bahwa ya Rasulullah itu adalah ya seseorang yang memiliki atau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana qul amantu di sini maksudnya adalah tidak cukup iman itu dengan tasdik bil qalb, tapi juga iqrar bil lisan. Ya. Jadi tidak cukup dengan hati tapi juga melibatkan lisan. Qul amantu billah tsumma istaqim. Jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an ketika disebutkan istiqomah itu sebelumnya disebutkan iman billah. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya, orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Dr. Azami kalau nggak salah pernah menyampaikan, ya, disebutkan atof summa ini. Summa itu adalah untuk atof litarahi, waktunya lama, ya, bukan fa. Kalau fa itu litakib, jadi atof yang berfungsi segera. Kalau fa itu, ya, maka seringkali kita terjemahkan apa? Fa itu maka. Kalau summa apa? Kemudian. Ini menunjukkan bahwa untuk menjadi istiqomah itu perlu energi yang besar, perlu perjuangan yang lama, sepanjang summa. Ya. Jadi bahkan summanya itu dengan gunnah, ya. Summa. Apa? Nggak ada batasan. Iya. Dan ketika Allah mengatakan di dalam ayat tadi, ya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu, ya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Panjangnya energi atau besarnya energi istiqomah ini, ya, dan lamanya orang bermujahadah di dalam agama Allah ini, ya, sepanjang usianya, ya, sampai dia bertemu dengan Allah SWT. Makanya disebutkan tatanazzalu alaihimul malaika, ya. Jadi orang-orang yang istiqomah itu adalah orang-orang yang terus berada di dalam siratul mustaqim,
ya, tidak belok kanan, tidak belok kiri, tapi lempeng lurus sampai bertemu dengan Allah, itu disebut orang yang istiqomah. Ya, kalau masih sehat walafiat, segar bugar, nampak kesolehannya, itu belum disebut istiqomah. Itu mungkin alamatun min alamatul istiqomah, tanda di antara tanda-tanda istiqomah. Orang disebut istiqomah itu kalau menjelang akhir hayatnya bertemu dengan Allah SWT, tetap ya ucapannya adalah Rabbunallah, ya, Rabbunallah, ya. Maka kita akan mengatakan, oh, subhanallah, ini orang ini istiqomah, ya. Padahal dia masih hidup, masih sehat, dia belum istiqomah. Karena kita tidak tahu akhir hayat seseorang, ya. Bukankah Allah punya kewenangan untuk mencabut hidayah seseorang? Mungkin di masa mudanya dia rajin, taat, ya. Lalu di penghujung usianya dia, ya, murtad, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu tidak mendapatkan husnul khatimah. Ya. Jadi batasan istiqomah itu adalah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diceritakan, ya, ada beberapa surat yang membuat Rasulullah beruban. Ya, yaitu surat Hud dan surat-surat yang lain. Sayyabatni Hud wa akhawatuha. Aku dibuat beruban oleh surat Hud dan surat-surat lain. Di antaranya adalah surat Al-Waqi'ah, surat At-Takwir, dan surat An-Naba kalau tidak salah. Karena surat-surat ini berisi tentang Yaumul Qiyamah, tentang hari kiamat. Ada seorang sahabat yang bertanya pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, manakah di antara, ya, ayat di dalam surat Hud itu yang membuat Rasulullah beruban? Ya, Rasulullah itu ubannya nggak banyak padahal, ya. Diriwayatkan beliau itu ubannya, ya, cuma 20 lembar, 20 biji, ya, uban Rasulullah. 20 lembar, helai. 20 helai. Ketika ditanya, mana di antara ayat di dalam surat Hud yang membuat beliau beruban? Lalu Abu Bakar menjawab, ya, ayat itu adalah ayat fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw, ya, surat Hud ayat 112. Maka istiqomahlah engkau Muhammad kama umirta, sebagaimana, ya, kamu diperintahkan, ya, wa man taba ma'aka, dan bersama orang yang bertaubat bersamamu, wala tadghaw, dan jangan melampaui batas, ya. Oh, jadi rupanya ayat ini ayat tentang istiqomah yang membuat beliau kemudian beruban. Ini menunjukkan betapa beratnya orang, ya, istiqomah itu. Apa istiqomah itu? Istiqomah itu adalah as-suluk atau sulukus siratil mustaqim, ya, berjalan di atas jalan yang lurus. Kalimat istiqomah, mustaqim sama. Istiqomah itu masdarnya, mustaqim itu adalah fa'ilnya. Jadi pelaku mustaqim itu adalah pelaku istiqomah itu adalah mustaqim. Disebut mustaqim karena dia memiliki istiqomah. Hiya suluk as-siratil mustaqim. Nah, setiap saat kita berdoa supaya istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kita selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu berada di jalan yang lurus. Ya. Wa huwa ad-dinul qayyim. Ya, siratal mustaqim itu adalah agama yang lurus, min ghairi mailin anhu yumnatan wa yusratan. Ya, tanpa berpaling dari jalan agama itu baik ke kanan maupun ke kiri. Ya, ke kiri. Nah, terus menerus konsisten dengan keistiqomahan ini, makanya ini adalah persoalan yang sulit. Kenapa sulit?
Hah? Kenapa istiqomah itu sulit? Untuk berusaha istiqomah itu sulit. Kenapa Ustaz Irsyad? Banyak persoalan. Banyak persoalan, banyak pekerjaan, banyak masalah, banyak ujian, ya, banyak PR. Ya, di antara sulitnya karena ya, manusia itu punya musuh-musuh, yang musuh-musuh itu selalu ya bekerja untuk memalingkan manusia dari jalan Shiratal Mustaqim. Di antaranya adalah hawa nafsunya, setannya, dunia dan seisinya, dan semua hal-hal yang bisa memalingkan manusia dari Shiratal Mustaqim. Makanya susah. Ya. Meskipun susah, ya, Rasulullah SAW memberikan tip, ya, bagaimana supaya kita selalu bisa berada pada Shiratal Mustaqim. Di antara sabda beliau adalah walakin saddidu wa qaribu. Ya, saddidu wa qaribu. Saddidu artinya sadat. Apa sadat itu? Sadad. Ya, wa qulu qawlan sadida. Apa sadida? Qawlan sadida. Qawlan ya, shaiban. Kata-kata yang benar. Jadi saddidu itu adalah berupaya agar perbuatan kita itu selalu benar. Ya, saddidu. Jadi kalian tidak mungkin bisa seperti apa yang kalian kehendaki, ya, menjadi memiliki keistiqomahan yang luar biasa, tetapi ya saddidu wa qaribu. Ya, berupayalah supaya amalmu itu tepat, ya, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, sesuai dengan Al-Quran, ya. Wa qaribu, dan mendekatilah. Artinya kalau nggak bisa benar-benar benar, betul, sahih, juga mendekati yang benar itu. Ya, saddidu wa qaribu. Ini secara umum, ya, cara untuk mendapatkan istiqomah. Kenapa istiqomah itu penting, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena ya dengan istiqomah itu kita bisa mengejawantahkan makna ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana ubudiyah itu merupakan ya tujuan diciptakannya manusia dan alam semesta. Ya. Jadi dengan istiqomah itu kita bisa mentahqiq, mewujudkan nilai-nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang tujuan penciptaan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakin saddidu wa qaribu, dan berupayalah untuk mendekati yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara urgensi istiqomah ini adalah agar ya banyak ya orang-orang yang senantiasa ya menjaga agama ini, ya, sebagaimana Rasulullah ketika diperintahkan untuk istiqomah itu bukan sendiri, tapi wa man taba ma'aka fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, agar ya bareng-bareng, rame-rame orang itu menjalani keistiqomahan, ya, jadi nggak sendiri. Ya. Nah, ya. Dan yang ketiga adalah perlunya istiqomah ini karena memang ya keselamatan manusia di dunia dan di akhirat ini ya ditandai dengan keistiqomahannya, ya, di mana dia sepanjang hidupnya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala
ya selalu berada dalam ubudiyah, ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu di antara sebab-sebab untuk mendapatkan istiqomah jamaah rahimakumullah, yang sebab yang pertama adalah karena memang Allah yang menghendaki seseorang itu untuk tetap berada dalam hidayah. Ya. Jadi kalau seseorang itu tetap baik, tetap taat, tetap beriman, tetap soleh, ya, ini bukti bahwa orang ini mendapatkan hidayah. Ya. Jadi ketika Allah menghendaki seorang untuk memberikan hidayah kepadanya, Allah siapkan sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebabnya adalah ya taat beribadah dan sebagainya. Yang kedua di antara sebab untuk mendapatkan istiqomah adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala. Ya, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya, keikhlasan yang kita lakukan ini ya merupakan cara kita untuk mendapatkan husnul khotimah satu sisi dan juga ya istiqomah di sisi yang lain. Al-ikhlas lillah. Ya, karena ya amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang ikhlas diantaranya, dan juga amal yang kita ya melakukannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keikhlasan itu harus dijaga, dipelihara, ya, karena bisa jadi orang di awal dia beramal, dia bisa menjaga keikhlasan, tapi di tengah beramal dia lepas, ya. Ada tujuan lain, dia berpaling dari tujuan semula. Ya. Biasanya kalau orang cerita ya yang pas itu anak-anak muda gitu ya. Ya, mau sholat, ya, lagi lamaran mau sholat ya. Pas azan sholat dia mau sholat. Ya, kalau mertuanya juga sholat bersamanya. Beda antara dia sholat dekat dengan orang mertuanya, calon mertuanya, dengan sholat sendirian, dibagus-bagusin, dikusuk-kusukin, dilama-lamain gitu ya. Bujang-bujang sih nggak ngerti, nggak nyambung. Ya. Keikhlasan, ya. Jadi selalu menjaga keikhlasan kita, ya, dalam semua amal kita. Tadi disebutkan oleh Ustadz Budi, ya, tidak ada yang kita ingin tuju di dalam kegiatan kita ini selain ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi hammuhu, ya, puncak keprihatinannya, tujuannya ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi tujuannya. Ya, ikhlas. Yang ketiga adalah banyak istighfar dan taubat supaya kita bisa mendapatkan istiqamah. Ya. Istighfar kepada Allah SWT, minta ampun kepada Allah SWT. Ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri yang dijamin masuk surga, diampuni semua dosanya, senantiasa beristighfar kepada Allah. Ya. Dan istighfar ini ternyata memiliki pengaruh manfaat yang dahsyat istighfar itu. Ya, di antaranya adalah man lazimal istighfara ja'ala min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang selalu beristighfar kepada Allah, ya, selalu dihiasi lisannya, hatinya dengan beristighfar kepada Allah SWT, Allah jadikan setiap kesempitannya kelapangan. Apa kelapangan itu? Keluasan. Ya. Juga Allah jadikan setiap persoalan, kesulitan ada solusi. Dan wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan pahala dari yang tidak disangka-sangka. Ya, itu istighfar, keutamaan istighfar. Allah katakan dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
wahai kaumku, ya, kalau yursil sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Ya, Allah berikan tambahan kepada kalian bi amwalin wa banin, dengan harta, benda dan anak-anak. Ya. Jadi istighfar ini juga membuat orang, ya, memiliki kekayaan. Juga membuat orang yang tadinya nggak punya anak menjadi punya anak. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Maka nasihat orang yang nggak punya anak katanya suruh banyak istighfar, insyaallah. Yang bujang-bujang juga ini banyak istighfar pada Allah. Ya, nanti kan punya anak habis itu. Punya istri dulu, kemudian punya anak, istighfar. Nikah dulu. Wa taubat dan taubat. Jadi orang-orang yang baik itu bukan orang yang bersih dari kesalahan, yang nggak pernah salah, tapi orang yang idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubi wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang-orang yang ketika berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, dzakarullah, langsung ingat Allah. Ya. Bukan ingat tapi terus dilakukan kemaksiatan itu, fahsya itu. Jadi orang yang baik adalah orang yang, ya, bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang ketika dia melakukan kesalahan langsung dia, ya, istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-istighfar wa taubat. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ya. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian, ya, menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi banyak istighfar. Rasulullah istighfar sampai 100 kali. Rasulullah dijamin surga, ya, kemudian diampuni dosa-dosanya, ya, tapi masih istighfar sampai 100, ya, kali. Jadi kalau kita perlu berapa kali itu? 1000 kali istighfar. Yang keempat, di antara cara untuk mendapatkan istiqomah adalah muhasabatun nafsi. Introspeksi diri, muhasabah diri. Ya. Muhasabah. Ya, terutama di saat-saat seseorang itu sendiri, ya, di saat orang-orang tidak berasa sama orang lain, dia hisab, ya, amalnya, dia hisab dirinya, sehingga dengan senantiasa bermuhasabah itu, ya, orang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, muhasabah. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu amalakum qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan timbanglah amal kalian sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, muhasabatun nafs. Ya, memuhasabai diri kita. Ya, Abu Bakar juga mengatakan, barang siapa yang, ya, di dunia tidak yuhasibu nafsahu hisaban asira, ya, barang siapa yang di dunia tidak, ya, memuhasabai dirinya dengan muhasabah yang luar biasa, gitu, ya, Allah akan persulit dia hisabnya nanti di hari kiamat. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, ya, orang nanti itu ketika menerima catatan amalnya kan berbeda-beda, tergantung bagaimana amalnya orang itu ketika di dunia. Jadi muhasabatun nafs, ya, bukan muhasabah orang lain. Jadi yang kita hisab, yang kita hitung-hitung, yang kita koreksi itu orang lain, tapi diri kita muhasabatun nafs, bermuhasabah untuk, ya, diri sendiri.
Ya. Jadi hasibu qabla an hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Ya, sebelum ditimbang, sebelum dihisab, ya kita kalkulasi sendiri. Kayaknya amal kita begini nih kayaknya. Salat iya, kemudian puasa juga iya, tilawah iya. Kayaknya aman. Aman. Ya. Dan para salafus saleh dahulu mereka terbiasa untuk melakukan ya, muhasabah itu ya saat-saat mereka sendiri di malam hari sebelum tahajud dan sebagainya. Mereka muhasabatun nafsi, memuhasabai diri mereka, ya diri mereka sendiri. Muhasabah. Yang kelima adalah al-muhafadhu ala salawatil khamsi ma'al jamaah. Senantiasa menjaga salat 5 waktu dalam keadaan dengan berjamaah. Ya. Kenapa? Karena memang salat berjamaah atau salat itu merupakan min awamil di antara ya cara seseorang untuk bertemu dengan Allah SWT. Cara hamba untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka salat itu diwajibkan sampai 5 kali dalam sehari supaya dengan waktu-waktu itu dia seorang hamba bertemu dengan Allah SWT melalui media salat. Sebagaimana salat diperintahkan pertama kali peristiwa Isra dan Mi'raj ya, di langit ke-7 ya, begitu pula Al-Qur'an ya ketika turun di bumi ini. Dan salat ya adalah sarana ibadah yang memungkinkan seseorang untuk melakukan amal-amal saleh yang lain. Kan kebaikan itu melahirkan kebaikan yang lain, gitu ya. Dan salat itu rentang waktunya pendek antara satu salat dengan salat yang lain. Jadi salat itu secara spiritual juga menjaga situasi spiritual kita ya agar tidak melakukan perbuatan dosa fahsya wal munkar. Ya. Jadi kan orang berbuat kerusakan, berbuat kemaksiatan itu kan biasanya enggak langsung. Ada mukadimah-mukadimahnya. Ya kan? Ada paling enggak pikirannya, paling enggak pergaulannya, paling enggak segala macam. Ya. Jadi sampai ketika seseorang melakukan perbuatan yang fahsya, mungkar, ya, itu telah didahului oleh berbagai macam mukadimah yang panjang. Dari ucapan, dari lisan, segala macam. Tapi kalau orang itu ada benteng-benteng, yaitu salat, ada stasiun-stasiun salat, maka orang nggak sempat untuk melakukan mukadimah itu. Ya, mukadimah itu. Ya, sehingga dengan salat itu ya, selain dia sebagai sarana untuk bertemu dengan Allah SWT, dia juga sebagai benteng penjaga bagi seorang mukmin untuk tidak ya berdosa ya, untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Apalagi kemudian ditambah dengan salat-salat sunnah. Ya. Ada nggak orang habis salat langsung maling gitu? Ada nggak? Habis salat langsung zina itu, ya kan? Ada nggak? Nah biasa begitu ya kan, ya nggak salat kan? Waktunya salat dia main gaple, ya. Habis itu ucapan-ucapan mereka, akhirnya melakukan dosa-dosa yang lain. Tapi kalau orang rajin salat, terjaga waktu dari waktu ke waktunya itu, maka terjaga pula dia untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Selanjutnya di antara awamilu al-istiqomah ya adalah thalabul ilmi, mencari ilmu ya, terutama ilmu-ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya semakin kita punya ilmu, semakin kita
mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin pula kita mengetahui hak-hak Allah atas kita. Ya, talabul ilmu. Dan dengan ilmu itu kemudian seseorang menjadi terjaga, agamanya terjaga, ibadahnya terjaga. Ya, talabul ilmi. Ya, seperti ini ya, 1 pekan sekali kita bersama-sama melakukan talabul ilmi. Ya, yang tadinya lupa lalu diingatkan, nantinya malas kemudian disemangati. Yang tadinya nggak peduli kepada ya kegiatan semacam ini, kemudian kita menjadi orang yang paling peduli. Talabul ilmi. Istiqomah mencari ilmu. Ya, sarana untuk mendapatkan istiqomah. Ya. Orang-orang rabbani kan orang-orang yang walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ada proses belajar dan mengajar. Ada kalanya dia mengajar kepada orang lain, ada kalanya dia belajar. Ya, belajar. Nah, talabul ilmi. Kemudian di antara sarana untuk bisa mendapatkan istiqomah adalah ikhtiyaru suhbati salihah. Mencari teman yang baik. Ya, apa? Cari teman yang soleh dan salihah. Karena ya teman itu cermin kita. Ya. An-nafsu junudun mujannadah. Ya. Nah, jiwa itu seperti tentara, kesatuan tentara, satu sama lain berdekatan, saling menguatkan. Ya. Jadi dengan kita selalu berada di dalam majelis orang-orang soleh, maka dengan sendirinya kita juga akan terjaga oleh mereka. Saya pernah sampaikan ya, Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyatakan bahwa beliau tidak betah di dunia kecuali karena 3 hal. Di antaranya adalah karena suhbah salihah, ya, kenikmatan untuk bertemu dengan orang-orang soleh, bukan salihah. Ya, ikhtiyaru suhbah salihah. Almar'u ala dini khalilihi. Orang itu berada dalam pola pikir agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Maka lihatlah di antara kalian dengan siapa orang itu bergaul, berteman. Ya. Ya. Kalau orang itu kan suka berkumpul dengan yang seaura, segelombang. Pak ya. Kalau orang ahli masjid, ahli sholat, ibadah segala macam, ya gaul sama orang yang suka mabuk, nggak betah. Dia juga nggak betah, ini juga nggak betah, karena gelombangnya beda. Yang suka mabuk juga pengen menghindar karena dia nggak bebas. Yang orang baik-baik juga pengen menghindar juga. Ya, ikhtiyaru suhbah as-salihah. Dan yang paling mahal dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana ketika kita mendapatkan teman-teman yang baik. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwan illal muttaqin. Ya. Orang-orang yang berkasih sayang, para kekasih, pada hari itu ba'duhum li ba'din aduwa. Satu sama lain mereka menjadi musuh, kecuali apa? Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Sekarang untuk urusan dunia itu banyak ya, pertikaian di antara orang. Ya, gara-gara masalah sepele, kadang-kadang orang sampai tega untuk berbuat jahat, membunuh dan sebagainya. Ikhtiyaru suhbah salihah. Kita ingat ya cerita tentang orang yang membunuh 99 orang. Gimana solusinya? Sebelum itu dia disuruh pergi ke tempat yang lain yang kondusif, karena tempat dia itu banyak maling, banyak garong, banyak rampok gitu ya.
kamu bakal ketularan gitu. Nah, suruh pergi jauh. Ya, suruh pergi jauh. Nah, terus ya, terakhirnya adalah itu suruh pindah dari negerinya ke negeri yang lain, karena kalau dia ketemu sama orang-orang di negerinya khawatir ketularan jahat lagi, ketularan bengis lagi, membunuh lagi dan sebagainya. Makanya kalau punya rumah, beli rumah itu yang juga yang perlu kita perhatikan selain rumahnya lingkungan. Selain ya, rumahnya bebas banjir atau enggak gitu ya, macam-macam, tanahnya sengketa atau enggak gitu. Yang penting adalah lingkungan, ya. Maka ada istilah al-jar qabla ad-dar. Pilih tetangga sebelum rumah. Pengen rumah itu lihat tetangganya siapa. Kalau tetangganya orang baik-baik, ahli masjid, ahli ibadah, ahli Quran, ya, itu ya adalah sesuatu yang mahal lingkungan itu. Al-jar qabla ad-dar. Na'udzubillah kalau kita ya merasa nyaman, tentram dengan orang-orang yang tidak saleh, berarti kita mungkin gelombangnya sama orang seperti itu. Na'udzubillah. Ya, orang yang tukang mabuk, tukang garong, tukang ini kita temennya. Makanya kalau untuk melihat ya seseorang baik buruknya itu lihat teman-temannya, lingkungannya. Ya, teman Facebooknya siapa aja teman Facebooknya. Ya, kalau orang nggak jelas semuanya, nah ini mungkin cermin daripada dirinya adalah melalui orang-orang itu. Yang kedelapan adalah hifdzu al-jawarih minal muharramat, memelihara fisik kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, makanan haram, ya, hal-hal yang haram itu bisa berpengaruh kepada perilaku kita. Ya, hifdzul jawarih anil muharramat. Ya, di antaranya menjaga lisan kita, menjaga hati kita, ya, agar jangan sering ghibah, sering namimah dan sebagainya. Yang terakhir adalah ma'rifatu khutuwatis syaitan. Ya, mengetahui cara-cara syaitan di dalam menjauhkan kita dari istiqomah. Setan itu dalam menggoda manusia itu sejak manusia itu lahir. Ya. Bahkan sejak proses pembuatan manusia. Makanya dalam ketika suami istri akan bergaul, diajari supaya baca doa. Doanya apa, Dor? Belum hafal ya. Ya. Nah, disuruh, sejak itu suruh membentengi dirinya dari setan. Sampai lahir. Kenapa anak bayi lahir itu diantaranya disunahkan untuk mengadzankan? Kenapa? Mengadzankan. Ya, pertama memang begitu, supaya terbiasa mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Fungsi lain juga disebutkan supaya dia tidak diganggu oleh setan. Ya, karena anak yang lahir itu langsung setan itu berupaya untuk menggodanya sejak dia lahir. Jadi setan itu dalam menggoda manusia dari semenjak sebelum jadi apa-apa sampai muncul procot jadi bayi sampai menjelang matinya itu sudah masih diikuti oleh setan untuk digoda. Ya, orang kalau mau meninggal, ya, sakaratul maut itu biasanya ini haus, ya, haus atau ingin sesuatu gitu ya, yang permintaan terakhir gitu ya istilahnya. Ya. Nah, di antara pekerjaan setan dalam menggoda manusia itu adalah dia menyerupai anggota keluarganya, ya, anggota keluarganya. Lalu kemudian ketika diminta apa, diberikan, tapi dengan syarat, ya, dia supaya tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ya, naudzubillah. Nah, syaratnya adalah supaya mati dalam kekafiran, tidak membaca syahadat. Kalau kita nggak baca syahadat, itu mati dalam keadaan kufur.
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, dimasukkan ke dalam surga. Jadi dia berupaya sekuat tenaga bagaimana supaya dia berpaling dari akidah la ilaha illallah. Ya, makanya diriwayatkan Imam Malik ya rahimahullah ketika sakit keras dan orang mengira beliau itu akan meninggal. Lalu kemudian masing-masing orang-orang itu pada mentalkinnya. Ya, talqin itu sebelum mati apa setelah mati? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajari anak-anak muda kalian ajari mayit-mayit kalian dengan la ilaha illallah. Mautakum itu mayit, tapi maksudnya adalah mayit sebelum menjadi mayit. Ya. Nah, jadi setan itu menggoda sampai menjelang tutup usia itu masih digoda. Nah, makanya beliau ketika ditalkin oleh orang-orang di sekitarnya, ya Syekh, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Beliau jawabnya la. Enggak gitu kan. Terus setelah sembuh dan ternyata enggak meninggal gitu ya. Enggak sembuh, terus ditanya, "Ya Syekh, waktu Anda sakit keras kami berusaha untuk agar Anda itu membaca kedua kalimat syahadat, tapi Anda mengucapkan la enggak mau gitu kan. Maksudnya apa?" Ya. Beliau katakan karena pada saat yang sama ada setan yang menyerupai keluarga saya yang menawarkan kebutuhan terakhir saya dengan catatan mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengucapkan kedua kalimat syahadat. Maka saya katakan la, enggak mau. Ya. Nah, jadi mengetahui ya pintu-pintu setan dalam menggoda manusia. Setan itu tugasnya terhadap manusia ada 3. Yang pertama adalah tadlil. Ya. Tadlil artinya menyesatkan manusia. Jadi tujuannya langsung supaya manusia menjadi sesat mengikutinya. Tadlil. Kemudian yang kedua itu tazyin menghiasi. Ya. Jadi menghiasi amal-amal yang buruk seolah-olah indah. Ya, dengan berbagai macam argumentasi yang dimilikinya, seolah-olah benar, seolah-olah indah, seolah-olah baik. Padahal yang menjadikan baik itu ya adalah setan. Allah, kamu kan masih muda, mendingan kamu kan kalau salah taat banget, nanti kalau sudah terakhir aja, sudah menjelang meninggal nanti baru ibadah, baru taat itu kan. Itu tazyin. Saya kan masih muda dan sebagainya. Kenapa? Nanti aja masih panjang, umurnya masih panjang gitu. Puas-puaskan kesenangan. Tadlil, tazyin, terus satu apa lagi ya? Menyesatkan, kemudian menghiasi, kemudian tahu satu lagi apa lagi lupa. Artinya mengetahui cara-cara setan untuk menggoda manusia supaya kita tidak terjerumus dalam godaan setan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ya. Dia memerintahkan kepada fahsya dan munkar. Di antara manfaat istiqomah ya. Pertama adalah tuma'ninatul qalb, rasa tentramnya hati ya, bidawa misilah billahi azza wa jalla. Hati menjadi tenang karena selalu berhubung dengan Allah ya. Jadi orang yang seperti itu ya selalu stabil dalam keimanannya. Ada goncangan apapun dalam kehidupannya tetap dia stabil ya, tetap istiqomah, tetap beribadah
tetap ya baik sikapnya dan sebagainya. Ya. Istiqomah juga membuat ta'simu sahibaha minal wuqu' fil ma'asi ya wazulal. Orang yang komitmen untuk menjaga agama dengan melakukan hal-hal yang membuat dia istiqomah tadi juga membuat seseorang dijaga oleh Allah dari ketergelinciran, dari melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa. Juga hubbun nas wa ihtiramuhum wa taqdiruhum lil muslim. Mendapatkan cinta dari orang, penghormatan dari orang, ya. Karena mereka tahu tentang keikhlasannya, mereka tahu tentang kebaikannya, mereka tahu tentang, walaupun ya itu bukan tujuan. Ya, itu bukan tujuan. Tujuannya adalah lillahi ta'ala, tujuannya adalah cinta Allah SWT begitu. Pujian dari orang itu bukan tujuan. Ya. Tapi sebagai balasan yang Allah berikan pada orang yang selalu berupaya untuk istiqomah itu, Allah berikan penghargaan, rasa cinta dari manusia kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian di antara manfaat istiqomah itu adalah Allah menjanjikan mereka surga. Ya. Dan terakhir ya, sebelum atau menjelang meninggal itu mereka mendapatkan berita gembira dari para malaikat. Ya kan? Jadi tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat itu turun menjelang dia meninggal untuk menyampaikan berita, kamu jangan sedih, jangan gelisah, ya, dan kamu akan mendapatkan surga. Makanya di antara ciri orang mukmin meninggal itu apa? Senyum, ganteng. Karena apa? Dia mendapatkan berita-berita gembira dari para malaikat. Ya. Tapi orang-orang yang tidak istiqomah, orang-orang kafir, orang-orang munafik, dia dibayang-bayangi ketakutan. Ya. Dibayang ketakutan. Tidak dilindungi oleh malaikat dari ketakutan itu. Alla takhafu wa la tahzanu, khawatir dan sedih. Ya. Jadi khauf. Jadi setiap orang akan meninggal dibayang-bayangi dua hal itu, khauf dan huzn. Rasa khawatir dan sedih. Khawatir terhadap dosa-dosa yang dilakukan akan berakibat buruk bagi akhiratnya, dan sedih terhadap yang ditinggalkan, anak-anaknya dan sebagainya. Ya. Dan orang-orang soleh itu biasanya juga dikasih berita gembira tentang orang-orang sepeninggalnya yang akan masuk surga. Ya, jadi tenang aja kamu, nanti anakmu nanti juga masuk surga bersamamu, semua keluargamu juga. Makanya dia tenang. Ya, dan orang tua biasanya khawatir kepada anak-anaknya. Nah, ini busyra dari para malaikat kepada orang-orang yang berusaha untuk istiqomah di dalam hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Sambil ngantuk-ngantuk, ngelantur-ngelantur, inilah yang bisa saya sampaikan tentang istiqomah ini. Hadis ini sedikit ya, pendek tapi menuntut energi yang kuat seperti mana yang tadi saya sampaikan. Ya, istiqomah itu panjang, istiqomah itu komitmen yang terus berkelanjutan, gitu ya. Tak lekang oleh panas, tak basah oleh hujan. Ya, dalam kondisi apapun dia tetap taat pada Allah Taala. Saat sedih, saat ya, musibah, bencana tetap taat pada Allah. Saat jaya, saat baik, saat mendapatkan kebaikan dari Allah Taala juga tetap taat ya kepada Allah Taala. Itulah ya, orang-orang yang memiliki ciri-ciri istiqomah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kita bertemu dengan Allah SWT, kita dalam ketaatan. Ya, saling mengingatkan, saling menjaga, saling menasihati di antara kita agar kita selalu ya komitmen kepada janji kita kepada Allah, kepada ketaatan kepada Allah SWT.